Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Peternakan A, Prodi Peternakan, Fakultas Pertanian ingin menjelaskan tentang anatomi dan fisiologi ternak pada hewan non-ruminansia yaitu kelinci. Saya Yazid Aden Al-Fattah dengan NIM 210306169. Saya Puspa Clarissa dengan NIM 210306022. Saya Almera Syafira Siregar dengan NIM 210306040. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagian anatomi pada kelinci. Tubuh kelinci terbagi menjadi 5. Yang pertama, ada caput, yaitu kepala. Kemudian kolum, yaitu bagian leher. Kemudian trunkus, yaitu badan. Kemudian ekstremitas libri, yaitu alat gerak yang ada pada tangan dan kaki. Kemudian ada pilus, yaitu rambut yang menutupi pada badan. Dan terakhir ada kaudal, yaitu ekor. Lalu saya akan menjelaskan bagian caput atau kepala dari kelinci. Yang pertama itu ada rima oris atau mulut. Lalu yang kedua ada labium superior atau rahang atas. Lalu ada labium inferior atau rahang bawah. Lalu ada fibrisse atau rambut-rambut kaku yang ada di labium superior. Lalu ada nares externus atau hidung, lubang hidung. Lalu ada organon visus. Organon visus terdiri dari bulbus oculi, terdiri lagi dari kornea. Lalu ada iris. Dan terakhir ada pupil. Lalu ada palpebra atau kelopak mata. Palpebra terdiri dari 3, yaitu ada palpebra superior atau bagian atas dan inferior bagian bawah. Lalu ada plica seminalis, itu terdapat di sudut mata. Lalu ada organon auditus atau terdiri dari yang pertama ada pinne atau daun telinga. Lalu ada purus acousticus externus atau lubang telinga bagian luar. Selanjutnya saya akan membahas bagian dari trunkus ataupun badan kelinci. Yang pertama itu ada toraks ataupun dada, ini bagian dadanya. Kemudian abdomen itu bagian perutnya. Kemudian ada dorsum itu yang dekat pusat. Kemudian ada glute itu bagian bokongnya. Kemudian itu ada perineum atau otot di dekat anusnya. Selanjutnya kita masuk ke organ genitalia eksterna pada kelinci. Yang pertama itu ada penis. Ini penis pada kelinci. Kemudian ada orificum externa, itu kandung kemihnya. Kemudian ada skrotum di sebelah kiri dan di sebelah kanan yang berisi testis.
Selanjutnya kita masuk ke bagian organ-organ pada kelinci. Yang pertama itu dimulai dari esofagus, kemudian masuk ke trakea. Lalu di sini juga ada jantung. Yang ini jantung. Ini jantung. Kemudian ini ada paru-paru ataupun pulmo. Kemudian ini ada hepar ataupun hati. Kemudian di dalam hepar itu ada vesika velea atau kantung empedu. Kemudian di sini ada ventriculus ataupun lambung. Kemudian ada intestinum tenue atau usus halus. Kemudian ada cecum. Kemudian ada intestinum crassum atau usus besar. Kemudian ada vesika urinaria atau kandung kemih. Lalu saya akan menjelaskan bagian dari ekstremitas tigre. Yang pertama itu ada ekstremitas cranialis. Yang pertama itu ada brachium atau lengan atas. Lalu yang kedua ada antebrachium atau lengan bawah. Lalu ada manus. Manus itu terdiri dari carpus atau tulang pergelangan tangan. Lalu ada metacarpus, tulang jari. Yang terakhir ada digiti atau jari. Selanjutnya saya akan menjelaskan ekstremitas caudalis. Yang pertama itu ada femur atau tulang paha. Yang kedua ada crus. Yang ketiga ada pes. Pes itu terdiri dari dua, yaitu ada tarsus atau tulang kaki. Lalu ada metatarsus yang menghubungkan jari kaki dengan kaki. Lalu ada digiti sebanyak 3 buah. Yang terakhir ada valvula atau kuku. Selanjutnya kita masuk ke situs vesicrum abdominalis. Yang pertama itu ada hepar ataupun hati. Itu yang ini. Kemudian masuk ke esofagus atau kerongkongan. Kemudian ada ventriculus ataupun lambung. Kemudian ada usus halus atau intestinum tenue. Yang ini. Kemudian ada cecum, tempat sementara untuk penyimpanan kotoran. Kemudian ada intestinum crassum yang berbentuk seperti manik-manik atau usus besar. Kemudian ada vesika urinaria atau tempat menyimpan urin. Lalu saya akan menjelaskan situs viscerum thoracis. Yang pertama itu ada trakea. Lalu ada bronkus yang menghubungkan trakea dengan pulmo. Lalu ada pulmo. Lalu yang terakhir ada cor atau jantung. Baiklah, saya akan menjelaskan bagian dentis yaitu gigi pada kelinci. Ada dentis terbagi menjadi 3. Yang pertama gigi depan yaitu incisivus. Kemudian geraham depan yaitu premolar dan geraham molar. Saya akan menjelaskan tentang dorsal bagi hewan kelinci. Bagian-bagian dorsal. Yang pertama ada yang namanya hemisfer cerebri, yaitu 2 sisi simetris yang membagi otak bagian kiri dan kanan. Kemudian ada fissura longitudinalis cerebri, yaitu lekukan yang memisah kedua hemisfer cerebri. Kemudian gyri, lekungan pada permukaan cerebrum. Kemudian ada sulci, lekukan pada permukaan cerebrum.
Kemudian ada cerebellum, yaitu otak besar. Kemudian ada medula oblongata yang terdapat pada otak kecil, batang panjang pada bagian otak ke bawah. Lalu saya akan menjelaskan sistem respirasi dari kelinci. Yang pertama itu ada nares externus atau hidung luar. Lalu ada kafum nasi atau rongga hidung. Lalu ada nares externus, internus atau lubang hidung. Lalu ada glotis, saluran yang menuju laring. Lalu ada laring. Lalu ada trakea yang menghubungkan antara laring dengan pulmo atau paru-paru. Lalu ada pulmo. Pulmo terbagi menjadi dua, yaitu ada paru-paru kiri dan paru-paru kanan. Paru-paru kiri terdiri dari dua, yaitu ada lobus superius dan lobus inferius. Lalu paru-paru kanan terbagi menjadi tiga, yaitu ada lobus superius, lalu ada lobus medianus, dan yang terakhir lobus inferius. Selanjutnya kita akan masuk ke sistem reproduksi dari kelinci. Yang pertama itu dimulai dari testis. Ini kedua testisnya yang sudah dikuliti. Testis dilindungi oleh skrotum. Ini dia skrotumnya. Kemudian ada epididymis. Epididymis itu adalah badan dari penis. Nah, epididymis itu terbagi menjadi 3 bagian, yaitu adalah caput epididymis atau bagian karnial, itu yang bagian ini, bagian ujung atau bagian kepalanya. Kemudian ada corpus epididymis atau bagian medial, itu yang bagian tengah. Kemudian ada cauda epididymis atau bagian caudal, itu bagian belakangnya atau bagian ekor. Kemudian ada fase efferentia atau ductus deferens, itu saluran halus dari testis menuju caput. Saluran dari testis, saluran halus yang ini menuju ke testis. Saya akan menjelaskan sistema urinaria dari kelinci. Yang pertama itu ada ren atau ginjal. Lalu ada ureter, saluran dari ginjal ke kantong urin. Lalu ada vesika urinaria atau kantong kemih. Lalu ada uretra, yaitu sambungan dari kantong kemih ke penis. Sekian atas penjelasan dari kami tentang anatomi dan fisiologi ternak pada kelinci. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.